Prahara rumah tangga Inara Rusli dengan Virgon seolah tidak pernah ada habisnya mengundang perhatian publik. Apalagi selain permasalahan orang ketiga, kini Inara pun dihadapkan dengan berbagai tudingan yang dilayangkan oleh pihak keluarga suaminya. Lantas, seperti apa reaksi Inara saat menjawab tudingan Ibunda Virgon terkait hanya memberikannya uang bulanan sebesar 2,7 juta rupiah per bulannya, hingga sindiran sang kakak yang menyebut dirinya sebagai kacang lupa akan kulitnya. Di tengah proses perceraiannya, pesona Inara Rusli pun ternyata memikat hati banyak pria. Lantas seperti apa jawaban Inara terkait kabar bahwa ada seorang bos besar yang mengajaknya untuk makan malam berdua? Pasca melepas cadar demi mencari nafkah bagi anak-anaknya, tidak pelak Inara pun juga menuai pro dan kontra. Lalu, bagaimanakah Inara menjawab tudingan sejumlah warganet yang menyebut bahwa dirinya menggunakan pakaian gamis transparan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjalani bahtera pernikahan tentunya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pastinya, setiap pasangan akan menghadapi bertubi-tubi ujian yang bahkan mungkin berujung perpisahan. Begitu pula yang kini dirasakan oleh seorang Inara Rusli. Di tengah proses perceraiannya dengan Virgon yang bahkan dibumbui permasalahan orang ketiga, Inara pun kini juga berkonflik dengan sang mertua Eva Manurung. Belum lama ini, Eva pun juga mengungkap sebuah pernyataan menghebohkan bahwa dirinya hanya mendapatkan uang bulanan sebesar 2,7 juta rupiah dari sang menantu. Terkait hal tersebut, Inara pun memberikan klarifikasinya saat ditemui oleh awak media kemarin. Ia mengaku bahwa dirinya hanyalah Menteri Keuangan semata, sementara yang mengatur pembagian uang adalah Virgon sendiri. Kalau itu kan adat orang Batak, kalau memberi tidak boleh di luar istri, ya. Nah, jadi kalau nggak boleh di luar istri, harus memberi di depan istri. Uang yang 2,7 juta itu gimana, Tan? Ada uang bulanan? Iya, Bunda. Gimana, Bun? Betul itu. Betul. Jadi gimana itu, Tante? Betul ya, Mi? Emang udah dijatah atau gimana, Bunda? Saya kurang tahu tuh. Iya, Mi. Yang 2,7 juta per bulan itu benar gak sih? Benar. Itu kan atas kesepakatan bersama dulu. Tanya aja lagi ke yang bersangkutan. Nyatanya dia aja nggak mau tinggal bareng sama ibunya, nggak tahu kenapa alasannya. Selain soal uang bulanan sebesar 2,7 juta rupiah, Eva Manurung pun juga secara belak-belakan menyebut bahwa dirinya hanya mendapatkan ponsel bekas pakai Inara selama pernikahannya dengan Virgon. Terkait hal itu, Inara pun mengaku bahwa semua di luar kuasanya sebagai seorang istri. Karena perihal pembagian uang bulanan ataupun hal lainnya, semua sudah ditentukan oleh Virgon sebagai kepala keluarga. Aku bukan toko HP. Terima kasih ya untuk teman-teman wartawan semua atas perhatiannya, dan ini cuman saya nggak mau banyak statement apa-apa karena mohon doanya aja supaya lancar. Mungkin nanti secara hukum segala macam nanti diserahin ke semuanya ke pihak tim pengacara. Saya nggak mau statement banyak-banyak karena kepentingannya untuk masa depan anak-anak saya. Saya nggak mau apapun ada yang keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang mantan istri saya. Mediasinya nanti dijelasin sama Mas Kris dan Bang Sandi. Udah itu aja sih.
kecewa. Mungkin itulah yang dirasakan oleh Eva terhadap Inara Rusli. Menurutnya, selama ini ia pun sudah cukup bersabar melihat sang menantu warawiri di berbagai tempat dan mengumbar aib rumah tangganya. Apalagi menurutnya, Inara pun kerap kali mengeluarkan pernyataan yang dirasakan telah merugikan nama baik anaknya. Saking geramnya, Eva pun bahkan sampai menyebut bahwa Tuhan tidak tidur. Ya orang kan pendapatnya beda-beda. Mungkin dia menyenangkan hati dia, mungkin seperti itu, ya udah biarin aja. Nanti kan Tuhan juga kan nggak tidur. Aku kalau misalkan ini nggak ada perasaan dendam, nggak ada perasaan benci, karena memang murni urusan aku ya sama Virgon aja. Selain lebih dari itu ya aku nggak ada urusan, karena memang internal itu rumah tangga kan yang tahu aku berdua sama Virgon kan. Jadi kalau yang lainnya mau ikut nyumbang suara sengau, suara sumbang, aku nggak dengerin. Tak hanya dengan sang ibunda, Inara pun juga diduga mendapatkan sindiran keras dari kakak Virgon, Feby Carol. Lewat unggahan di media sosial, Feby pun juga menyebut sesuatu tentang pepatah kacang lupa kulitnya. Hal itu diduga diarahkan kepada Inara karena Feby mengungkit perihal kerap kali memberikan pertolongan di saat adik iparnya itu pun mengalami kesulitan. Terkait hal itu, Inara pun membalasnya dengan jawaban yang menohok, bahwa jika memakan kacang, kulitnya pun memang harus dibuang. Begitu pula soal biaya rumah sakit untuk pengobatan ginjal. Inara mengaku bahwa dirinya selama ini baik-baik saja dan tidak pernah sakit seperti yang disebut-sebutkan. Bebas berasumsi, silahkan aja. Yang penting aku kan di sini mau berusaha untuk transparan, untuk bisa sharing gitu. Jadi sosmed itu yang aku pakai untuk bisa sharing gitu sama teman-teman netizen. Jadi kalau misalkan mereka menganggapnya gimana ya, bukan di luar kuasa aku. Bukan aku yang sakit ginjal ya. Lagi pula kalau kita makan kacang emang harus buang kulitnya, bukan ngeres kan ya itu di mulut. Jadi siapa yang sakit ginjal sebenarnya? Kamu mengatakan Alhamdulillah sehat walafiat. Belum. Tapi kalau Virgon sendiri gimana? Dia udah nemuin anaknya udah. Udah biasa itu mah, udah biasa. Di tengah proses perceraiannya, pesona Inara Rusli pun ternyata sudah memikat hati banyak pria. Lantas, seperti apakah jawaban Inara terkait kabar bahwa ada seorang bos besar yang mengajaknya untuk makan malam berdua? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa Saksikan Cilet Award 1 dekade 2023 hanya di RCTI. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, mau tak mau, kini Inara pun harus mempersiapkan dirinya untuk menjalani hidup pasca perceraiannya dengan Virgon. Namun yang mengejutkan, ternyata sudah banyak pria yang menunjukkan keinginannya untuk mendekati Inara. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kini sekitar lebih dari 300 lamaran yang sudah ditunjukkan untuk dirinya. Bahkan di antaranya banyak para sultan dan juga bos-bos kaya raya. Dikabarkan mendapat undangan dari seorang bos yang ingin mengajaknya makan malam berdua saja. Terkait hal itu, Inara pun memberikan jawaban bahwa dirinya menolak. Alasannya adalah karena Inara hanya akan mengambil pekerjaan sebagai endorser atau sebagai brand ambassador saja. Aku nggak ini cuma terima untuk brand ambassador dan endorsement dan
pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya based on contract sih. Kalau kayak gitu kan itu ini ya ngobrol-ngobrol doang gitu, takutnya jadi ngegibah. Banyak banget. Itu yang udah aku posting tuh kocak-kocak kan. Yang paling lucu yang mana? Mungkin kayak aku nih gamers mau jadi suaminya Inara gitu. Ada nggak? Apa ya waktu itu kayak aku nggak mau apa namanya, oh, mata kamu seperti laut katanya. Kata kamu seperti laut. Terus itu yang bikin aku maunya nunduk terus karena aku takut tenggelam dalamnya, bodo amat. Belum yang ada di Udaderi, ya Allah, si Udaderi tuh. Udah misalkan gitu kan ada yang deketin gitu, misalkan bosnya apa gitu kan, ownernya apa. Katanya, bilangin sama Sultan itu katanya, dia masuk nomor urutan 317, astagfirullahaladzim. Aku fokus ke karir dulu lah, apalagi kan kemarin tuh pisahnya kan maksudnya kayak gitu ya, bukan karena sekedar nggak cocok atau gimana kan, karena memang ada orang ketiga tunggal, bahasa Inggris. Di tengah prahara rumah tangganya dengan Virgon, Inara pun mengaku bahwa dirinya bersyukur banyak orang yang memberikan perhatian dan juga dukungan. Di antaranya hadir dari Mawar Afi dan Riri Virus, di mana pernikahan mereka akhirnya hancur lebur usai adanya orang ketiga. Mawar dan Riri pun memberikan dukungannya kepada Inara dalam menghadapi permasalahannya dengan Virgon. Menariknya lagi, meski menjadi korban dari rumah tangga yang hancur karena dugaan adanya orang ketiga, rupanya tidak membuat Inara, Mawar, dan juga Riri terus terpuruk. Ketiga wanita cantik ini pun justru membuat perkumpulan yang disebut sebagai geng glowing, yang terdiri dari para janda cantik yang pernah memiliki masalah rumah tangga karena adanya orang ketiga. Kalau aku dan Riri udah sering ketemu dari setahun lalu ya. Tapi kalau sama Ina ada beberapa kali event yang memang ketemu bareng-bareng juga. Obrolan biasa ngomongin kapan kita arisan gitu sih. Ya, kalau geng glowing itu karena ada salah satu brand juga kan kita yang memang dikontrak sama-sama. Bukan kita, maksudnya bukan aku, tapi ya itu tercetus karena memang salah satu brand skincare kan. Iya. Ya kalau itu ya sampai sekarang mungkin kalau kayak yang paling senior di antara kita bertiga kan Riri nih. Ya kan? Riri duluan nih. Jadi Riri yang kita sebut janda senior kita. Terus nanti setelah itu kan saya udah 1 tahun lebih ya, sekarang Ina yang lagi dalam posisi masih berproses. Jadi kita sama-sama Ina kuat. Iya dong, kita kan apa ya? Para janda. Ya gitu deh, pokoknya siapa sih yang mau kan keadaan kayak gini ya, cuma kita saling menguatkan aja. Jadi semua masalah tuh kita sekarang udah jadi candaan aja sih buat kita. Betul. Kalau dulu sempat nangis, sekarang udah bisa ketawa ya. Benar. Kebetulan hari ini memang udah bareng sama Kak Riri, sama Kak Mawar. Pasca melepas cadar demi mencari nafkah bagi anak-anaknya, tak pelak Inara pun akhirnya menuai sorotan netizen. Lalu, bagaimanakah Inara menjawab tudingan sejumlah warganet yang menyebut bahwa dirinya menggunakan pakaian gamis transparan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Silat Award 2023 1 dekade hanya di RCTI. Oke. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Kehidupan seorang Inara Rusli di tengah prahara rumah tangganya dengan Virgon memang penuh dengan lika-liku.
Namun, meski menghadapi berbagai cobaan, mulai dari sidang perceraian hingga kasus hukum, namun Inara pun tetap berjuang untuk mempersiapkan diri sebagai seorang single mother bagi anak-anaknya. Namun di tengah perjuangannya untuk banting tulang dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, masih saja ada pihak-pihak yang menghujat Inara. Baru-baru ini, ia pun dituding oleh sejumlah warganet karena terlalu mengumbar aurat dengan menggunakan pakaian gamis transparan. Lantas seperti apa Inara menghadapi tudingan miring yang diarahkan kepadanya? Baju transparan itu yang putih, mana sih ingat apa yang baju putih? Orang mata picak juga bisa lihat itu manset. Kalau orang yang benar-benar merhatiin atau ngezoom kan tuh bisa ngelihat itu kan stalking ya. Kalau stalking itu legging kan, itu legging. Jadi yang kayak gitu-gitu kayaknya aku males ngejelasinnya gitu. Bahkan sampai ada yang bilang, kakak suntik putih di mana? Ampun, aku kan emang keluarga aku kan dari papa kan Chinese, mama walaupun nama Batak, tapi kan Batak Tapanuli Selatan kan putih-putih. Memang resiko pekerjaan ya. Aku balik lagi menjadi public figure, harus kerja di dunia entertain seperti yang kalian lihat, jadi brand ambassador sebuah produk kecantikan yang notabene-nya yang nggak mungkin kita tutupin, nggak mungkin kita sembunyi istilahnya dari sosmed gitu kan, karena memang karena kita berkecimpung di dunia entertain itu ya tujuannya ya untuk menghibur gitu loh. Terlepas dari orang mau bersuuzon apalah tujuan kita, itu kan hati itu kan cuma Allah yang bisa menilai ya. Dan bagaimana pendapat orang itu kan di luar kuasa kita. Ya yang paling penting kan apa yang kita jalanin ini kan benar-benar untuk mencari keridhaan Allah aja, dan ya gimana caranya lah supaya anak-anak tetap bisa berjalan lah kebutuhannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjadi 1 dekade adalah pencapaian luar biasa. Tidak mudah, karena segala aral datang bagai cerita para artis yang tak pernah usai. Saya benar-benar ketakutan, Pak. Bertabur bintang serta mengupas kisah selebritis secara tajam setajam silet. Bagi semua yang spektakuler menyatu dalam Silet Awards 2023.